Selamat siang Bang. Ya, Bang, bisa sedikit diceritakan Bang terkait dengan sidang pra-peradilan terhadap Haji Juli Wajidi ya Bang ya? Ya. Itu seperti apa Bang prosesnya sekarang Bang? Ya, tadi kami sambil sidang untuk jam 1. Ya. Oleh karena itu, pas sidang termohon pra-peradilan belum datang, sehingga sidang terus dilanjutkan dan ditunda tanggal 26 untuk permohonan pembacaan permohonan pra-peradilan. Jadi pemeriksaan tetap berlanjut walaupun termohon tidak hadir. Jadi akan dipanggil tanggal 26 sebagai panggilan terakhir. Dan pemeriksaan pra-peradilan terus dilanjutkan setiap hari. Tanggal 26 pembacaan permohonan pra-peradilan, tanggal 27 tangkapan dari termohon, tanggal 28 pembuktian, terus sampai nanti ke sebulan sampai ke putusan. Bang, sedikit diceritakan Bang terkait dengan kronologis itu Bang. Seperti apa itu Bang sehingga terjadi proses pra-peradilan ini Bang? Bagaimana dia Bang? Kronologinya pada awalnya diawali dengan peminjaman uang terhadap dari pelapor terhadap pemohon pra-peradilan, di mana pada saat itu dipinjam uang dengan dibayar dengan cek kontan dengan nilai 150 juta. Jadi di cek kosong itu 155 dan ditawarkan uang jasa terhadap pemohon pra-peradilan. Terus berlanjut meminjam uang sampailah uang pinjaman itu 2.500.000.000 kurang lebih 2.500.000.000. Kemudian karena si pemohon pra-peradilan menagih utang itu, akhirnya dibuatlah pembayaran rumah itu tidak dikosongkan, sehingga kita ajukan gugatan pengosongan objek jual beli. Setelah itu pelapor melaporkan pemohon pra-peradilan ke Polda. Nah, kemudian ditetapkanlah pemohon pra-peradilan sebagai tersangka. Karena ditetapkan sebagai tersangka, kami ajukan pra-peradilan karena kami anggap penetapan tersangka itu tidak didasari oleh minimal 2 alat bukti yang kuat. Oleh karena itu tidak berdasarkan hukum dan penetapan itu kami anggap tidak sah. Oleh karena itu kami memohonkan pemeriksaan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Sambas yang tadi ditentukan sidangnya jam 1. Kemudian karena termohon pra-peradilan tidak datang, dilanjutkanlah tanggal 26, 28 dan seterusnya. Jadi yang penetapan tersangka terhadap pemohon pra-peradilan adalah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana penipuan, pemalsuan dan penggelapan. Jadi kami lihat dari penetapan tersangka itu tidak ada peristiwa pidana dalam perbuatan tersebut, semuanya adalah peristiwa perdata, murni perdata. Oleh karena itu kami ajukanlah permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas untuk pemeriksaan pra-peradilan untuk memohon pembatalan penetapan tersangka terhadap pemohon oleh Polda Kalimantan Barat. Kira-kira begitulah kronologi. Apa transaksi?
cek kosong tuh Pak? Kami mohon ulang. Menurut dari kajian ya. hukumnya bang, terkait dengan menerbitkan cek kosong itu apakah memang melanggar ini bang, hukum ini bang? Ya, namanya melakukan membayar utang dengan cek kosong tentu saja bertentangan dengan undang-undang karena cek kosong itu tidak mempunyai nilai, artinya cek nilai bohong-bohongan. Nah, oleh karena itu melakukan sesuatu kebohongan adalah bertentangan dengan Bang, terkait dengan dua cek oleh ini bang, termohon ini bang, termohon peradilan kalian apa? kalau cek kosong itu dipegang atau tidak sekarang saya kurang tahu ya, karena yang diberitahu pemohon pra peradilan masih saya lihat itu masih fotokopinya. Pak, dugaan apa bisa dikatakan dugaan sementara adalah modus penipuan Pak? Ya kalau kita lihat ya, dari saya lihat selaku pengacara dari segi disiplin ilmu, ya sebenarnya justru pemohon pra peradilan yang tertipu karena uang-uang yang dikeluarkan oleh pemohon pra peradilan yang dipinjam oleh pelapor belum terbayar sepenuhnya. Yang dibayar itu masih penjualan terhadap tanah beserta rumah jabatan dengan sertifikat nomor 131. Jadi belum terbayar semuanya. Jadi yang kalau Sekitar kurang lebih 2 miliar. kita 2 miliar yang belum terbayarkan. Yang dibayar itu dengan penjualan tanah beserta rumah di atasnya itu senilai 823.000 rupiah kira-kira. Yang belum terbayar lah, masih 2 miliar. Yang belum terbayar sekitar kurang lebih 2 miliar. Dan objek yang dijual belikan tadi itu kan masih juga belum diserahkan dan masih dalam proses kasasi hasil gugatan itu. Jadi dia masih belum keluar dari objek yang diperjualbelikan. Jadi sebenarnya masih belum juga bisa disebut bayar tuh. Jadi masih setengah-setengah lah. Dan dia masih mengajukan kasasi. Ya, Belum terbayar ya? Lalu Pak, terkait laporan yang Bapak sampaikan ke Polda, ya, dengan laporan yang disampaikan oleh Bapak Ramli itu mana yang lebih dulu Pak? Lebih dulu pelapor melapor, baru pelapor melapor itu sekitar bulan 6, kalau nggak salah bulan 6 tahun 2003. Sedangkan pemohon pra peradilan itu melapor sekitar bulan Juni tahun